Bakal makin kaya kalau gue undang orang atau usir orang. Pilih undang orang, nak. Udah jelas itu. Tapi kan rumah kita kecil gini mah gimana mau undang orang? Gak apa-apa, nanti mama hias supaya jadi lebih gede. Udah deh, mending kamu pilih undang orang. Iya udah deh, apa yang dikasih tahu orang tuh harus diikutin kan? Pokoknya semakin bahaya tuh orang, maka uang yang kamu dapat tuh semakin banyak, nak. Duh, nggak usah yang bahaya deh. Aku takut kalau rumah kita kenapa-napa, mah. Kalau gitu undang teman-teman kamu aja. Udah pasti mereka baik kan sama kamu. Oke, mah. Siap, laksanakan. Gue mau undang kalian berdua buat datang ke rumah gue. Emang ada acara apa di rumah lo? Iyalah, harus dikasih tahu dulu, nanti kita malah ketipu. Kok masih belum nambah sih? Oh alah, lo bakal dapat duit kalau ngundang orang. Duitnya tuh bakal didapat kalau orangnya udah setuju. Gue setuju deh, tapi lo janji ya harus beliin gue bakso di kantin. Wah, dapat 100 juta. Kalau gitu gue beliin 100 juga bisa. Ya udah, gue juga setuju, tapi beliin gue ipong. Hah? Ya udah deh, dapat 200 juta masih untung kan gue. Nanti di rumah lo gue bakal obrak-abrik kamar lo biar hidup lo nggak tenang. Nggak apa-apa, Ti. Itu artinya lo emang sedikit bahaya. Tapi tenang aja, gue udah dapat ganti ruginya. Feli, kenapa lo malah undang musuh lo tapi bestot lo sendiri dilupain, yaitu gue? Iya udah, gue bakal undang lo juga. Mau nggak lo ke rumah gue? Ya jelas mau dong kalau bestot gue ngadain acara. Ya udah. Ih, dapatnya cuma 1 juta. Maksudnya apa, Vel? Itu artinya lo memang berniat baik ke rumah gue, sedangkan Dela 100 juta dan Tiara 200 juta. Berbanding jauh kan? Jadi salah gue pengen berbuat baik datang ke rumah lo? Ya enggak sih, cuman gue kesel aja dapatnya sedikit. Ih, harusnya lo hargain gue dong, Vel. Kira-kira undang siapa lagi ya? Hai Non, katanya di rumah lagi ngadain acara ya? Iya bener, tapi saya nggak akan undang bapak karena saya tahu kalau bapak itu orangnya baik. Justru kalau baik harus diundang dong Non. Kalau dipikir-pikir yang gue undang masih sedikit sih. Ya udahlah, boleh buat nambah-nambah. Bapak mau nggak datang ke rumah saya undang. Jelas mau banget, datang jam berapa Non? Ya udah, saya tunggu di rumah saya jam 7 malam ya Pak. Ini kenapa saldonya nggak nambah-nambah? Oh, pasti Non ikut permainan makin kaya tiap ngundang orang kan. Tapi sayangnya saya nggak berniat jahat Non, jadi Non nggak nambah sepeser pun. Hah? Ih, kalau gitu rugi dong. Siapa aja yang udah kamu undang, nak? Oh, ini beneran rumah kita, Mak. Kok jadi bagus banget ya? Iyalah, karena kamu undang orangnya banyak kan? Iya, Mak. Aku udah undang Keisha, Tiara, Dela, Pak Satpam. Bu gurunya mana? Enggak aku undang, Mah. Ya ampun, harusnya kamu undang dia. Kalau enggak dia bisa merasa dianak tirikan tuh Bu Guru. Udah deh, pokoknya kamu telepon dia. Mumpung Mama punya nomor teleponnya. Nih. Iya, udah Mah, aku telepon. Halo? Feli ada apa? Saya... Ayo cepet. Saya mau undang ibu datang ke rumah saya, Bu. Saya ngadain pesta. Oh, maaf ya, saya nggak bisa datang. Soalnya tuh saya ada urusan. Oh, iya Bu, nggak apa-apa. Saya senang juga karena ibu nggak datang. Feli! Maksudnya sedih, Bu, karena ibu nggak datang. Mungkin lain kali ya, Bu. Ya, Feli, next time ibu pasti datang kok. Oke. Wah, teman-teman, kalian udah datang semua. Di pesta kali ini nyokap gue nyiapin 50 menu buat kalian santap. Keren kan? Feli, ibu mendadak bisa datang loh. Oh, iya Bu, silakan. Hah, mulai sekarang bakal ada warna zona. Iya benar, zona merah cuma boleh di rumah. Zona biru boleh 1 kilometer dari rumah. Kalau zona hijau boleh ke seluruh dunia. Wah, berarti yang paling enak itu yang warna hijau, mah. Tapi aku nggak dapet warna zona. Itu artinya aku bebas juga kan mau kemana-mana. Sembarangan kamu. Justru itu malah petaka buruk banget buat kamu. Karena artinya kamu nggak punya zona. Jangan bilang kalau nggak punya zona, aku bakal dihabisi sama sistem. Kamu nggak boleh kasih tahu siapa-siapa atau itu akan mengancam diri kamu sendiri. Waduh, aku jadi takut banget mah. Aku nggak usah ke sekolah deh hari ini. Ya jangan gitu dong. Justru mereka itu makin curiga kalau kamu nggak masuk ke sekolah. Ya udah deh, terpaksa. Nih, kita berdua dapat zona hijau nih. Iya kan, jadinya bebas banget mau kemana-mana. Gimana kalau kita rencanain liburan ke Jepang? Seru kali ya? Apalah daya gue nggak dapat zona. Vel, kalau diem aja sih jawab dong. Setuju apa enggak? Mungkin lain kali ya. Soalnya kali ini gue nggak ada budget. Ngapain lo masih mikirin budget? Kan gue bayarin. Iya Vel, ini kan demi merayakan zona yang kita dapat. Kapan lagi dibayarin sama Tiara? Lo lihat deh orang yang dapat zona lain menderita kan? Mumpung gue masih baik hati ngajakin lo Vel. Ya udah deh, tapi gue minta izin dulu ya sama nyokap bokap gue. Ya elah. Ya udah, terserah lo dah. Anak-anak tersayang, kita akan mengadakan study tour keluar kota. Lah, itu artinya yang bisa ikut cuman zona hijau dong, Bu. Kamu nggak tahu ya kalau di kelas ini tuh semuanya dapat zona hijau. Yang bener. Mampus, itu artinya gue sendiri dong yang beda di kelas ini. Ngeselin banget sih. Apaan sih lo, Vel? Emangnya zona lo beda?
Gak mungkin kan? Kalau emang bener kayak gitu, cepat kasih tahu ibu sebelum terlambat, Feli. Sama kok bu, saya dapat warna hijau juga. Oh alah, kalau gitu mah tenang aja, nggak perlu ribut sana sini. Asik, kita study tour ke kota apa bu? Kalau saya rekomendasiin sih keluar negara aja sekalian. Kita akan naik bis, masalah kemananya itu nanti akan surprise. Ih, gawat banget kalau kejutan kayak gini kan bisa-bisa makin berbahaya dan menjebak gue. Mau menghindar juga nggak bisa, nanti nilai gue dikurangin. Sekarang kalian dipersilakan pulang untuk minta izin ke orang tua kalian ya. Wah, gawat mah, sekolah aku ngadain study tour jadi kita semua bakal pergi keluar kota besok. Loh, malah bagus dong, mama nggak diminta dan apapun kan artinya gratis. Tapi mah, zona aku gimana? Aku belum mau metong loh. Oh iya ya, mama nggak mikirin sampai ke sana. Ya udah gini deh, kamu coba pakai jimat ini. Jimat? Zaman sekarang jimat mana berfungsi mah, dan ini cuma jepit biasa doang kali. Udah, bawa aja jimat itu kemanapun kamu berada. Mama yakin kamu bakal aman sentosa. Kalau cara ini termasuk curang, aku bakal salahin mama seumur hidup. Makanya kamu diam-diam aja kalau kamu nggak punya zona dan pakai jimat itu. Oke deh, tapi supaya nggak hilang kan aku harus pakai aja jimat ini. Anak-anak, semuanya naik ke dalam bis ya, hati-hati. Kayaknya saya sakit deh, jadi saya nggak bisa ikut. Eits, gak ada alasan lagi. Naik aja ke dalam bis itu, ada dokter mudanya kok. Buset, ternyata persiapan Bu Guru sampai sejauh ini loh. Ayo buruan naik, Vel, lo mah banyak alasan. Iya. Apakah gue akan dihabisi di bis ini? Namanya jadi bis maut dong. Feli, ibu peringatkan kamu ya, kalau kamu selalu menghalangi apa yang ibu lakukan, kamu akan ibu habisi. Iya bu, saya ngerti. Anak-anak, sebentar lagi kita akan melewati batas kota ya. Untung aja kita zona hijau semuanya. Bu, ibu, ada yang gak beres di dalam bis ini. Si Feli itu kan gak dapat warna zona, tapi kenapa dia ikut, Bu? Dia tahu dari mana? Astaga, kalau gitu artinya gue ketahuan dong. Akan makin kaya kalau gue berani atau takut? Ya jelas berani dong, Non. Gak perlu takut. Karena Non kan punya backingan, yaitu saya. Iya sih, karena kan takut itu dibikin buat orang cupu dan culun. Kalau gitu aku bakal pilih berani. Selalu berani ya, Non, biar saldonya tuh semakin bertambah. Jangan-jangan Bapak ada maksud tersembunyi ya? Oh, saya tahu Bapak pasti pengen naik gaji kan? Hehe, siapa sih yang gak mau naik gaji, Non? Gaji saya kan cuma 5 juta, gak cukup buat foya-foya. Gak bisa. Kalau gitu mulai sekarang Bapak saya pecat. Apa? Kenapa? Kaget kan saya berani mutusin ini semua? Karena hal ini saldo saya jadi bertambah jadi 10 juta. Woi, mana setoran hari ini? Kita berdua udah lapar. Hari ini gue nggak bawa uang sama sekali. Apa lo bilang? Del, kayaknya udah saatnya deh kita kasih hukuman ke nih anak. Siap, laksanakan, Ti. Kalian mau ngapain nih megang tangan gue? Berhenti! Gue nggak mau kalian seenaknya gini sama gue. Gue bakal laporin kalian ke Bu Guru. Anjay, udah berani ya sekarang? Jangan ngancam-ngancam gitu deh, nggak seru tahu. Atau gue telepon bapak gue deh, soalnya kan bapak gue polisi. Jangan, kabur. Tiara, jangan tinggalin gue. Agak bangga juga sih gue udah berani sama mereka berdua. Ayo kayak gue traktir lo. Kebetulan saldo gue ada 110 juta. Buset, banyak bener lo dapat dari mana? Lo nyolong? Dari sistem lah. Semua ini gue dapetin karena gue berani. Oh alah, kalau gitu mah gue tahu sistemnya. Semakin banyak uang yang lo dapat, artinya semakin benar berani yang lo lakuin. Oh alah, jadi konsepnya gitu. Pantas aja dari tadi nominal yang dikasih itu beda-beda sama sistem. Terus kalau uang yang dikasih sistem itu nggak masuk akal banyaknya, itu artinya ada maksud tersembunyi. Oh, jadi gitu. Gue harus cari cara kan biar dapat yang kayak gitu supaya gue makin kaya. Udah ya, gue pergi dulu. Tunggu, emang gak jadi traktir gue? Ntar ya, tunggu gue banyak uang dulu. Awas aja kalau PHP. Tasya, lo ngapain berdiri di depan gudang kayak gini? Ini kan daerah terlarang. Lo pernah mikir gak sih kenapa ini disebut sebagai daerah terlarang? Ya itu artinya di daerah ini ada yang mengancam nyawa kita atau membahayakan. Udah deh, yuk pergi. Kalau menurut gue sih ada yang disembunyikan di sini. Lo tahu sendiri kan kalau belakangan ini banyak orang yang hilang. Yang hilang kan ratusan orang. Masa mereka semua muat disembunyiin di gudang kecil kayak gini kan gak mungkin. Jadi lo takut? Katanya lo terkenal pemberani. Tapi kalau masalah kayak gini sih gue rasa gak perlu diterobos ya. Udah yuk kita pergi, jangan cari masalah. Gue bisa pergi sendiri. Kenapa sih tuh anak dingin banget? Selamat pagi, Cikgu. Kok ini sisa kita berdua doang ya, Bu? Murid yang lain pada kemana? Mereka semua dinyatakan hilang. Untuk pembelajaran kali ini kita tiadakan dulu ya. Kalau gitu kita harus cari mereka, Bu. Nggak mungkin kan kita diam aja. Iya, kebetulan Feli bakal bertambah tuh uangnya kalau dia berani, Bu.
Padahal gue cuma berniat doang buat cari mereka, tapi udah nambah loh saldonya jadi 200 juta. Effortless banget ya kamu buat dapetin uang. Kalau gitu kamu harus berani buat mencari mereka semua. Iya Bu, kalau gitu kita harus ke gudang buat investigasi lebih lanjut di sana. Itu kan daerah terlarang. Oke, Ibu setuju. Tapi cuma kita berdua aja ya. Keisha nggak usah ikut. Loh, kok? Iya udah Bu, ayo kita bergegas. Tunggu. Ini kenapa suasananya jadi beda banget ya Bu? Tiba-tiba terasa dingin. Ayolah Feli, kamu yang buka pintunya. Kamu harus berani kan supaya bisa dapetin uang. Nih kuncinya. Kenapa harus gue dah? Mentang-mentang dia lebih tua, jadi dia nyuruh-nyuruh gue seenaknya gitu. Kamu harus buka dalam hitungan 3, 2, 1. Bu, kenapa makin mundur gitu sih? Bakal makin kaya kalau gue dipuji atau dibuang. Hello, udah jelas banget gue bakal pilih dipuji. Kok kamu bisa sepede itu sih, Nak? Karena aku percaya diri. Ideh, kamu ini emang terlalu pintar ya. Wah, makasih atas pujiannya, mama terbaik. Astagfirullah, kamu harus hati-hati sama kekuatan kamu barusan. Semakin dipuji, aku semakin kaya, Ma. Dan bisa jadi orang terkaya di kota ini. Jadi ngapain takut? Mama titip pesan, orang lain jangan sampai tahu tentang kekuatan kamu barusan ya. Halah, Mama tahu sendiri kan sifat aku kayak gimana? Gawat, aku harus bertindak. Hari ini lo kelihatan gaya banget, cair ya? Soalnya gue habis dapat duit 10 juta. OMG, Feli yang baik hati, pintar, penuh kasih sayang. Traktir gue dong. Enak aja. Hah, duit gue nambah. Dan kali ini lumayan banyak. Itu artinya nambahnya tergantung jenis pujian. Aduh, kalau nggak ada untungnya gue nggak mau dengerin omong kosong lo deh. Gue bakal beliin apapun yang lo mau. Kasih tahu aja. Ya udah, gue minta limosin. Wah, nggak tahu diri. Oh iya, tadi lo dipanggil bu guru. Dia sih kelihatan marah banget. Tapi jangan sampai dia tahu kekuatan lo ini ya. Yaelah, lo sama aja kayak nyokap gue. Ada apa, Bu? Hei, salah saya apa, Bu? Saya kan baru sampai. Mana presentasi tentang aturan sekolah yang saya suruh? Kamu ini nggak pantas dipuji. Bejir, gue lupa. Kamu tahu sendiri kan akibatnya kalau lupa. Dasar kamu ini nggak becus. Ih, saya nggak lupa, Bu. Bentar deh, saya ambilin laptopnya. Padahal saya belum selesai ngomong. Bu, saya mau ngasih tahu sesuatu tentang Feli. Jadi, aduh, buru-buru nih. Untung aja ada Terabox AI yang bisa bikin PPT cepat kilat. Buka webnya, masukkan topik presentasi, jumlah halaman, dan pilih bahasa. Udah nih, tinggal generate aja. Lo bikin kesalahan ya sama bu guru. Soalnya beliau ngumpulin semua murid di aula. Dalam rangka apa? Mungkin dia mau permaluin lo karena lo belum kerjain presentasi. Sembarangan ya, PPT gue udah jadi nih pakai Terabox AI. Widih, jenius banget ya lo. Aneh banget, padahal Keisha cuma mau jadi dikit, tapi kok nambahnya berlebihan. Ada yang gak beres ini. Gue harus pecahin misteri ini, kayak mustahil banget tiba-tiba nambah 1 kuadriliun. Bu, saya udah selesai nih PPT-nya. Oh iya, Ibu ngapain nyuruh semua orang ngumpul di aula ini, Bu? Anak-anak, seperti janji Ibu di awal, kalau kalian bersekolah di sini bakal mendapatkan uang jajan yang banyak kan? Gak sabar deh bakal punya uang jajan 1 miliar per bulan. 2 miliar gak sih? Bu, Ibu dapat uang dari mana? Bukannya Ibu termasuk keluarga Kismin? Feli, sembarangan ya kamu? Anak-anak, tolong rencanakan rencana kita yang tadi. Loh, kenapa pintunya pada dikunci? Lanjut. Angkat tanganmu, Feli. Kamu terjebak. Habislah gue.